Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'dah. Para jamaah salikin, teman, sahabat, kolega, melalui guru-guru kita, mari kita melanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini dengan kitab Usfuriyah. Semoga karomah para beliau mentransmisi kepada kita sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan dari kitab ini. Karenanya kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Amma ba'd. Para salikin rahimakumullah jamaah, semoga kita mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah. Hari ini kita melanjutkan di dalam kitab ini dengan hadis sani. Hadis kedua. Hadis kedua insya Allah akan membandingkan antara satu sisi orang yang baik tapi dia putus asa dan orang yang durjana tapi mengharapkan rahmat Allah. Siapa orang yang dua orang seperti itu, kategorinya itu yang masuk surga. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita baca. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nadha bihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajir roji minal abidil muqnitin. Al-fajir orang yang durjana, orang yang banyak dosa, ya sebut saja ini korak lah itu. Orang yang penuh hidupnya menyimpang dari ajaran Allah. Ar-roji yang selalu mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Orang seperti ini aqrabu ilallahi ta'ala. Orang ini lebih dekat kepada Allah minal abid, dari seorang abid, seorang ahli ibadah. Ya, kira-kira ini orang luar biasa dekatnya pada Allah setiap hari, selalu mengedepankan taat dan ibadah. Tapi dia adalah muqnitun. Dia itu berputus asa di dalam hidupnya itu. Dari siapa? Dari Allah. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, hadis ini menggambarkan terhadap pembandingan. Orang itu yang terpenting adalah di akhir dari semua proses. Teman-teman kita yang baru porseni katakan, kan tidak dilihat dari latihannya, merasa dia hebat. Tapi kan siapa yang ke finish pertama? Siapa yang memenangi pertandingan? Jadi a'dzamul hayatan
Al-khawatir. Sebaik-baik dari kehidupan itu adalah akhir dari sebuah kehidupan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus dalam posisi selalu mengharap rahmat Allah. Semoga pada akhir hidup kita itu insya Allah husnul khotimah. Ini yang terpenting dan ini yang menjadi inti dari cita-cita kita. Boleh cita-cita macam-macam, punya ini, punya itu, naik ini, naik itu, kedudukannya hebat, boleh. Tetapi jangan putus dari rahmat Allah. Walai ta'asu'ah min rahmat. Jadi jangan sampai kita putus asa. Nah, cerita tentang hadis ini diceritakan, artinya ini elaborasi dari hadis ini. Qala akhbarna an Zaidin ibnu Aslam an Umar, diceritakan dari Syekh Muhammad bin Abu Bakar, ya pengarang ini, telah dikabarkan pada kami suatu riwayat dari Syekh Zaid bin Aslam dari Sayyidina Umar. Jadi ini cerita sesungguhnya menukilkan dari hadis ini apa yang diceritakan di dalam elaborasi kitab ini. Anna rajulan kana fil umamil madhiyatil yajtahidu fil ibadah wa yusiddidu ala nafsih. Bahwa ada seorang laki di zaman umat-umat terdahulu, ia selalu bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ya, yajtahidu fil ibadah, bersungguh-sungguh berjihad hidupnya untuk ibadah, ya. Wa yusaddidu ala nafsih, dan ia selalu menekan keras hawa nafsunya. Udah bagus. Awalannya itu bagus. Dia menekan nafsu, dia tidak mengumbar nafsu, dan dia dalam posisi penuh ibadah dan penuh taat pada Allah. Dengan gimana sih Allah ini? Saya sudah begitu dekat, saya begitu ibadah, hidup saya kok seperti ini. Lah ini berarti dia tidak mempercayai pada Allah dan dia hilang rahmatnya dari Allah. Atau yang paling berat sampai dia kufur, dia murtad, ya karena Indomie, karena hal-hal yang lain sesaat kemudian kehilangan imannya. Bahkan ada yang sampai mengambil jalan pintas, ya, misalkan bunuh diri. Nah, orang seperti ini, tsumma matafaqala ya Rabbi mali indaka. Kemudian orang itu meninggal dunia, lalu ia berkata, wahai Tuhanku, apa untuk saya yang ada di sisimu? Orang yang jauh dan orang yang terputus dari Allah itu, maka Allah berfirman, faqala anna. Anda yang tidak mempercayai saya, Anda yang protes terhadap saya, Anda yang seakan-akan ibadah kepada saya, tapi Anda tidak mempercayai saya, Anda yang selalu menghadap saya, tapi jiwamu, matamu, ya, dirimu berpaling dari saya, jawaban Allah adalah an-nar. Balasan Anda itu adalah neraka. Jadi sungguh berat bagi orang yang tidak tawakal, yang tidak dalam posisi qanaah, di dalam menerima panduming Gusti Allah. Ya, nerimo panduming Gusti Allah. Orang yang tidak mau nerima, ini berarti orang yang putus asa dari rahmat Allah, dan dia faqalan nar, maka Allah berfirman, an-nar. Balasan Anda adalah an-nar. Qala ya Rabbi fa'inna ibadati wastihadi. Ya Allah, lalu fa'inna ibadati. Kemana ibadah-ibadah saya begitu panjang? Sejak kecil saya di pondok begitu besar. Saya jadi, maaf, tokoh. Saya kok masuk neraka? Di mana ibadah saya? Wastihadi, dan mana istihad saya, jihad saya yang selalu saya bekerja keras untuk beribadah.
Maka faqala innaka kunta taqnatun nas min rahmati fid dunya. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya kamu selalu membuat putus asa orang-orang dari rahmatku saat di dunia. Tuh. Bukan hanya dirinya, ya, kemudian dia mempengaruhi kepada umatnya, sehingga dia itu hilang dan putus rahmatnya dari Allah, maka dia faqala annar. Maka dengan demikian jawaban Allah atas orang yang lari dari rahmat Allah adalah neraka. Maka fa'anna aqnatukal yaum minar rahmati, maka aku juga membuat putus asa darimu pada hari ini dari apa? Rahmatku. Kemudian saya putus juga. Lawang Anda nggak percaya saya, Anda juga basa Jawa ini geloma-gelame ibadah, Anda njaluk tok tapi ndak gelem ibadah, kalau minta panjang, tapi kalau ibadahnya pelan, apa? Kalau ibadahnya males-malesan, gimana? Anda tidak percaya pada saya. Nah, karena itu Allah mengatakan annar, karena itu saya akan putuskan rasa kasih sayangmu kepada kamu, karena kamu telah memutuskan harapanmu, rojakmu, rahmatmu dariku. Jadi berat ya Bapak-Ibu sekalian, orang yang mengambil jalan pintas sampai bunuh diri itu, maka itu jawabannya, balasannya adalah neraka. Nah, sekarang ada lagi di dalam khabar yang lain. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan lam ya'mal khairan qattun illa tauhid. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada seorang lelaki, ya, lam ya'mal khairan. Dia tidak melakukan sedikit pun ya'mal khair. Ya garong, ya nyopet, kira-kira gitu ya. Ya nodong, ya. Qotun illa, ya, kecuali ia tauhid, illa tauhid. Kecuali dia hanya percaya semua itu Allah, tidak ada sedikit pun dirinya itu jauh dari Allah. Falamma khadal maut qala li ahli. Kemudian datanglah malaikat maut menghampirinya, maka ia berkata kepada keluarganya, Idza ana mutu fa ahrikuni binnar hatta tat'uni wa ramadan thumma zaruni fil bahri fi yaumir rih. Kemudian dia pesan, apabila saya mati, maka bakarlah diriku dengan api hingga kalian, dan saya biarkan menjadi abu. Kemudian kalian buang saya ini di laut di suatu hari, ya, saat itulah debu saya akan bertaburan di laut. Katakan gitu. Bafa'alu bidza fa idza huwa fi qabdatillah ta'ala, maka mereka pun melakukan itu. Lalu ketika orang itu dalam genggaman, ya, kemudian mereka melakukan itu. Ya, ketika melakukan itu, maka Allah berfirman, qala Allah mahamaluka ala ma fa'alta. Apa yang membebani dirimu untuk melakukan yang telah kamu lakukan ini? Qala makhafaltuka. Orang ini berkata, saya takut kepadamu, ya Allah. Apa terjadi orang seperti ini, ya, terhadap dialog? Orang yang mau mati, dia adalah orang yang banyak dosanya, tapi dia bertauhid, tidak pernah putus asa dari Allah. Maka dengan demikian, faghfarolahu biha wa walam ya'mal khairan qattun illa tauhid. Maka faghfarolahu, Allah mengampuni orang seperti ini, ya, atas dirinya yang luar biasa dugalnya itu, wa walam ya'mal khairan qattun illa tauhid.
Dan dia tidak pernah berbuat baik kecuali apa? Kecuali dia itu tauhid kepada Allah. Jadi tauhid, iman, akidah itu penting. Karena itu Imam Ghazali mengatakan ada 3 ilmu yang wardu ain yang harus dicari oleh orang. Yang pertama adalah ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu akidah. Ya. Yang kedua adalah ilmu syariat terhadap hal-hal hukum-hukum yang kita kerjakan sehari-hari. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah ilmu ma'rifah, ilmu syir, ilmu qalbun. Dan itu adalah ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu thariqah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketiga ini yang harus kita miliki. Ya tauhidnya bagus, syariatnya bagus, dan kedekatan kelembutan hatinya, tasfiyatul qalbina, kebeningan mata hatinya itu terjaga. Dan ini adalah faghfarallahu. Orang seperti ini akan selalu diampuni oleh Allah dan dia adalah surga. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan melihat cover. Jadi kalau lihat buku jangan lihat covernya, lihat isinya. Ya, jangan lihat luarnya, tapi isinya. Jadi orang itu akhirnya, orang itu adalah khawatim fil hayat. Dan dia adalah a'dhamun, itu lebih baik. Bisa jadi kelihatannya orang itu baik, tapi sesungguhnya tidak baik. Hanya baik ketika dilihat orang. Nah, dia dalam posisi tidak dekat, bahkan hilang rahmatnya. Mengharapkan rahmat dari Allah pun tidak ada. Tapi kalau orang akhir hidupnya itu husnul khotimah, tauhid di dalamnya, faghfara lahu. Orang seperti ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan lagi. Wa ala hadza hikayatun anna rajulan mata ala ahdi Musa alaihi salam. Selaras dengan hadis ini dikisahkan ada seorang lelaki meninggal di zaman Nabi Musa. Fakarihan nasu ghuslahu wa tafnahu li fiskihi. Namun orang tidak suka untuk memandikan jenazah ini dan menguburkannya karena orang ini dianggap fasik. Nah, ini ada bedanya fasik dengan fajir, ya. Kalau fasik itu banyak dosanya, kalau fajir itu lebih banyak ada unsur durjananya. Ya lebih meningkat lagi kalau sudah fajir itu. Ada fajir, ada maksiat, ada namanya fasik, dan ada namanya fajir. Ini tingkatan-tingkatan orang yang durhaka pada Allah. Fa'akhadhu birijlahi tarahuhu fil masbalitin. Lalu mereka memegang kaki jenazah itu dan melemparkannya ke tempat pembuangan sampah. Ya karena orang ini dianggap orang yang tidak beribadah sama sekali, orang yang fasik. Fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam faqala ya Musa mata rajulun fi mahallitin fulani fil mazbalatin. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, telah wafat seorang lelaki di tempat si fulan, namanya X, ada di tempat pembuangan sampah. Wa waliyun min auliyai. Padahal ia adalah seorang wali di antara waliku. Astagfirullahaladzim ya. Jangan kita punya penyana, punya prasangka. Orang-orang yang gembel, orang-orang yang hidupnya sederhana, tetapi hatinya tidak pernah takut. Ya. Dan dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Kemudian kita menganggap dia itu adalah orang gembel. Padahal itu adalah min aulia. Karena itu banyak. Wali-wali abdal, ya, wali-wali khawariyun, itu wali-wali yang tersebar di tempat-tempat itu. Jadi kita kalau seperti itu
adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Kuncinya satu, dia gembel tapi nggak bau. Beliau wangi, seger, tapi kulitnya jelek. Pakaiannya compang-camping, tapi dia tidak bau. Karena dia adalah min aulia. Nah, ceritakan seperti ini, orang yang dibuang di tempat sampah karena kefajirannya itu, Allah memerintahkan pada Nabi Musa, jangan, itu adalah waliku, wa waliyun min auliyain, dia itu adalah waliku di antara wali-wali yang baik. Walam yaksa walam yaksiluhu walam yukafihu walam yadfanuhu. Namun mereka tidak mau memandikannya, tidak mau pula mengkafaninya, dan tidak mau menguburkannya. Fadhab anta faksilhu wa kafinhu wa sholli alaihi wadfahnu. Maka wahai Musa, pergilah kamu mandikan jenazah aulia ilah. La khaufun alaihim walahum yahzanun ini. Orang yang tidak pernah takut di dalam hidupnya. Orang yang hanya menyandarkan dirinya pada saya, kata Allah. Dan orang ini adalah kekasih saya. Ya, mandikanlah, kafanilah, dan sholatlah jenazah ini dan kuburkanlah dengan baik. Faja'a Musa alaihissalam ila tilkal mahallati wa asa'alahum anil mayit. Lalu datanglah Nabi Musa di tempat itu dan beliau bertanya kepada mereka masyarakat tentang jenazah itu. Siapa ini? Jenazah kok dibuang di tempat sampah? Faqalu lahum matarajun fi sifatin kadza wa annahu kana fasiqan mukhlinan. Kemudian masyarakat setempat menceritakan orang ini adalah sifatnya seperti ini, seperti itu. Ya, nggak pernah sholat, garong, macam-macam lah. Orangnya fasik. Dan bahwasanya lelaki itu sebagai orang yang fasik. Dan itu kasat mata. Muklinan, kelihatan mata. Faqalah, maka Nabi Musa Rasulullah alaihissalam berkata, aina makanahu. Di tempat mana itu tempat Anda membuang jenazah di tempat sampah padahal dia wali Allah? Fa inna Allah Ta'ala auha ilai ajlih. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada saya untuk mengurus jenazah ini. Kira-kira ada seorang wali, orang tokoh, punya jamaah. Jamaahnya melihat orang ini adalah orang dugal, tidak karu-karuan, kemudian tidak mau ngafani, dibuang. Kemudian mana, saya akan mandiin. Mana? Kira-kira dia ceritanya. Setelah itu ya Allah, ya Nabi Musa mengatakan, saya diperintahkan oleh Allah untuk ngurusi jenazah ini, memandikan, mengkafani, mensolatkan, mengkuburkan. Kaumu yashhadu alaihim, para kaumnya itu menyaksikan terhadap kejelekan orang ini. Ta'alau minhum bisana'i wa takbih, maka engkau telah mengetahui dibandingkan mereka tentang pujian dan keburukan. Maka dengan demikian lalu Allah fa'auhallahu ta'ala ilayya Musa sadaqaqamuhu fima haqqau anhu min su'i af'alihi. Wahai Nabi Musa, telah berkata jujur kaumnya itu di dalam hal mereka ceritakan tentang lelaki itu berupa kejelekan, berbagai kejelekan. Ghairu annahu tasaffa'a ilayya inda wafati bithalatin asya. Hanya saja ia meminta syafaat kepadaku. Walaupun dia fajir, tapi hatinya tetap tauhid. Tidak pernah lari dari saya. Dia itu wali saya. Nah, gitu ya. Hanya. Jadi dia itu annahu tasafa'ila inda wafati bithalati asya. Dan dia itu mati dengan 3 perkara. Lau sa'ala biha minni jami'ul mudnibina min khalqi lahu la a'taituhu.
yang seandainya memohon dengan 3 perkara itu kepadaku, semua orang yang berdosa dari makhlukku, pasti aku memberikan kepadanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah underestimate kepada seseorang. Bisa jadi dia sederhana, tapi sesungguhnya min aulia. Bisa jadi tempatnya di tempat-tempat ya seperti pasar, seperti tempat pembuangan, makan sisa, tapi sesungguhnya dia min aulia. Jangan pernah beliau kan kita itu underestimate, prediction siapa dia. Enggak, hati kita harus mengatakan bahwa itu adalah orang baik, dan bahkan disebutkan kalau dia minta akan saya pergi. Fakaifa la arhamu wa qad sa'alu nafsa wa anna arhamur rahimin. Maka bagaimana aku tidak mengasihi orang yang Anda buang itu, padahal sungguh ia telah memohon untuk dirinya, dan aku adalah zat yang maha pengasih dibandingkan para pengasih yang lainnya. Nah, ini waliku, walaupun kelihatan saudaranya, oh itu kekasih saya. Mau apa? Kira-kira kepada masyarakat. Maka Nabi Musa berkata, Qala Musa ya Rabbi wa mal salatu, ya Tuhanku, apa yang dimintakan oleh mereka itu, oleh yang dibuang itu. Qala ta'ala lamma dzanat fafatuhu. Allah telah berfirman tatkala telah mendekat pada saat wafatnya, maka lelaki itu berkata, Qala ya Rabbi anta ta'lamini, wahai Tuhanku, engkau telah mengetahui dibandingkan saya. Mengagungkan Allah. Inni kuntu artakibul ma'asi wa kuntu akrahul ma'siyati fil qalbi. Sesungguhnya diri saya telah banyak berbuat berbagai kemaksiatan, namun diri saya tidak menyukai kemaksiatan di dalam hati saya. Jadi itu ya, hati di dalam kolbunya itu adalah orang yang tidak putus dari Allah. Dia adalah orang-orang yang dikasih Allah. Lakin istama'a fiyya salatu khisalin hatta irtakabattu al-masyatu ma'akarohatil masyati fil qalbi. Akan tetapi berhimpun pada diri saya 3 hal bawaan hingga saya berbuat kemaksiatan disertai dengan ketidaksukaan terhadap kemaksiatan di dalamnya. Awaluha hawan nafsu warrozik asyuk al-iblis laknatullah. Hal bawaan pertama adalah bawa hawa nafsu. Kedua adalah hawa yang buruk. Dan yang ketiga adalah iblis laknatullah. Saya adalah tidak suka pada 3 hal itu. Dan 3 bawaan itu telah menyeret saya kepada kemaksiatan. Tapi dia tidak dalam posisi tidak dalam posisi kehilangan rahmat dari Allah. Maka dengan demikian fa innaka ta'lamu minni ma aqulu faghfirli, maka sesungguhnya engkau lebih mengetahui dibandingkan saya terhadap apa yang saya ucapkan, maka berilah ampunan itu kepada saya. Dan yang kedua, artinya yang pertama mengakui Allah, yang kedua, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa saya telah berbuat maksiat dan tempat saya di tempat fasik, akan tetapi saya menyukai bergaul dengan orang-orang soleh dan orang yang zuhud sederhana, bukan orang sombong ya. Dan yang kedua seperti itu ya. Wal maqamu ma'hum kana ahabbu ilai minal fasikin, dan bertempat bersama mereka adalah lebih disukai dari saya dibandingkan kepada orang fasik. Saya nggak mau. Nah, ini ya. Dan yang ketiga, ternyata beliau berkata, Ilahi innaka ta'lamu minni anna sholihin kanu ahabbu ilayya minal fasikin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah mengetahui dibandingkan diri saya bahwa orang-orang soleh itu lebih dicintai dari orang-orang yang fasik. Nah, hatta lawis qalbani rajulani sholihin wa sholih. Kemudian dia orang-orang ini, orang yang dianggap fasik, pakaiannya tidak jelas tadi, selalu mendengarkan orang-orang soleh. Memang pakaiannya tidak lengkap,
tapi dia biasanya mendengarkan di luar itu. Nah, dia lebih ikhlas daripada kita ikut taklim di depan, ya tujuannya hanya nggak enak sama kawan. Nah, kalau ini tuh ikhlas, minal mukhlisin innal soleh, maka pastilah saya mendahulukan kepada orang soleh tersebut atas orang-orang yang berbuat jelek sepertiku ini. Jadi dengan demikian, 3 sikap tadi yang menjadikan dia itu diampuni dan menjadi kekasih Allah. 1, lebih cinta pada orang soleh. Yang kedua, dia itu adalah bahwa dia itu tidak suka kepada orang fasik meskipun. Dan yang ketiga, dia selalu tauhid pada Allah. Jadi inti dari apa? Dari hadis yang kita baca hari ini menceritakan bahwa tauhid tidak boleh lepas dari rahmat Allah. Itulah kunci dari akhir hidup kita. Jadi kalau kita putus asa, ngeroweng, ya, protes pada Allah, itu tanda kita itu adalah sudah mulai melepaskan diri dari rahmat Allah. Moga-moga kita, ya Allah, kita semua dijaga iman kita, Islam kita, tauhid kita, sehingga insya Allah pada akhir hidup kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, terima kasih pengajian kita di pagi hari ini. Semoga mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.